Pada tahun 358 sebelum Masehi, di pantai utara Makedonia, seorang pemuda telah tertangkap oleh sekelompok bajak laut. Demi mengulur waktu dan menunda eksekusi yang tak lama lagi, pemuda bernama Iolaus itu menceritakan tentang pamannya yang perkasa. Kisah dimulai dari kelahiran sang paman yang merupakan anak dari Zeus, raja para dewa, namun dilahirkan oleh ibu, Alkmene, seorang wanita fana. Istri Zeus, yaitu Hera, menganggap anak itu sebagai sebuah penghinaan dan beberapa kali mencoba membunuhnya, namun beruntung ternyata si anak memiliki kekuatan seperti sang ayah yang mana hampir tak terkalahkan. Ya, anak yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Hercules. Saat menginjak usia dewasa, para dewa memberikan Hercules 12 tantangan, yang mana dia harus bertahan hidup untuk menyelesaikannya, dan itu akan membuat Hera tak lagi mengusik Hercules. Tugas itu berupa menaklukkan makhluk-makhluk terkuat, seperti Hydra, babi hutan Erymantian, dan juga singa Nemea, yang kulitnya sangat keras. Karena tak ada senjata yang mempan, maka Hercules pun mengalahkannya dengan tangan kosong. Para bajak laut sama sekali tidak terkesan dan menganggap cerita Iolaus hanyalah omong kosong belaka. Tapi tiba-tiba saja datanglah sang paman yang perkasa mengenakan penutup kepala dari singa. Lagi-lagi para bajak laut tidak merasa gentar. Sang kapten malah memerintahkan anak buahnya yang berjumlah puluhan orang memenggal kepala Hercules. Hercules bertarung dengan gagah berani, menghajar semua pelaut yang menyerangnya. Ternyata di balik itu terungkap bahwa Hercules bertempur bersama rekan-rekan seperjuangan terdiri dari Amphiaraus, sang peramal dari Argos, Autolycus, pencuri dari Sparta, Tydeus, prajurit gila dari Thebes, dan Atalanta, pemanah Amazon dari Scythia. Bersama-sama mereka membentuk kelompok tentara bayaran dan dengan kerja tim yang epik tak sulit bagi mereka menyelamatkan Iolaus. But not you. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Hercules, rilis di tahun 2014, disutradarai oleh Brett Ratner serta dibintangi Om Botak yang tidak podcast. Baik, daripada berlama-lama, siapkan diri Anda, siapkan kopinya, dan mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah pertarungan epik, Hercules dan para rekan menghitung jumlah perompak yang tumbang untuk mengetahui seberapa banyak emas yang mereka dapatkan. Autolycus meminta Iolaus menceritakan peristiwa yang terjadi hari ini untuk menjadi bagian dari legenda Hercules, dan tentu saja akan lebih baik jika sedikit dibesar-besarkan agar orang-orang lebih mempercayainya. Sementara itu, Amphiaraus mendapat suatu penglihatan dari api. Dia mengatakan bahwa singa dan gagak akan membentuk persekutuan yang aneh dan bertarung melintasi lautan mayat. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu mendatangi kedai minuman untuk merayakan kemenangan. Hercules dan Autolycus membicarakan tentang impian mereka. Suatu hari nanti, Hercules ingin pergi ke daratan yang jauh di negeri Barbarian. Di sanalah dia akan hidup sederhana, menghabiskan sisa umurnya. Selain itu, Hercules juga akan membawa Tydeus bersamanya, mengingat hanya Hercules lah yang bisa menjinakkan pria buas itu. Tiba-tiba saja, suasana menjadi hening saat sekelompok prajurit masuk ke kedai minum bersama seorang putri bernama Erginia yang berasal dari Thrace. Dia meminta Hercules beserta tim ikut ke istana untuk mendengarkan sebuah permintaan serta menjanjikan emas seberat Hercules sebagai bayaran. Iolaus melihat perisai prajurit dengan simbol gagak, dan karena simbol Hercules adalah singa, maka sepertinya ini sesuai dengan ramalan Amphiaraus. Beberapa jam kemudian, setelah melewati perjalanan panjang, Hercules dan rekan-rekan pun tiba di istana. Di balik tembok, mereka menyaksikan kehidupan pengungsi yang sangat menderita, lalu mereka pun disambut oleh Jenderal Sitacles, komandan pasukan Thrace, dengan tatapan sinis. Dan juga ada putra Erginia, Arius, yang merupakan penggemar berat Hercules, bahkan mengetahui semua kisahnya. Sekilas, momen itu mengingatkan Hercules akan 3 tahun yang lalu, di mana kala itu dia berhasil membunuh
membunuh Hydra yang hanyalah sekelompok penjahat mengenakan kostum ular untuk Raja Eurystheus dari Athena. Dengan itu, Hercules diangkat sebagai seorang pahlawan sekaligus pelindung Athena, yang mana membuat semua orang meneriakkan namanya. Namun entah bagaimana, ingatan itu mendadak menjadi pahit ketika muncul gambaran istri dan ketiga anaknya yang terbunuh. Hercules pun kembali fokus dengan apa yang ada di hadapannya saat ini, dan kemudian kelompok itu bertemu dengan Raja Thrace bernama Kotys yang menggoda peramal Amphiaraus karena tidak dapat melihat masa depan tapi hanya mengetahui kapan kematiannya sendiri, serta meremehkan Atalanta yang hanyalah seorang wanita, sampai akhirnya mereka pun diundang untuk makan bersama sambil membicarakan masalah yang dihadapi. Kini negara itu sedang berada dalam konflik perang saudara dengan panglima haus darah yang diyakini adalah ras Centaur bernama Rhesus. Kotys kemudian menunjukkan kepada Hercules para pengungsi yang setiap harinya berdatangan setelah Rhesus membakar desa mereka. Sang raja juga menjelaskan bahwa dia telah kehilangan pasukan sehingga merekrut beberapa petani yang tangguh untuk berjuang bersama. Oleh karena itu, Kotys dan putrinya sangat berharap Hercules mau membantu membawa perdamaian ke negara itu. Keesokan harinya, Hercules dan rekan-rekan mulai melatih para petani, mengubah mereka menjadi tentara, dimulai dengan menguji ketahanan dinding perisai. Lalu beberapa jam kemudian, Hercules kembali menemui Kotys yang sedang membicarakan strategi. Mereka mendapatkan informasi tentang Rhesus berkat tim pengintai yang dipimpin Phineus. Diketahui bahwa Rhesus berencana menyerang suku Besi di Thrace Tengah dalam waktu 6 hari, dan Kotys berniat mengambil kesempatan tersebut untuk menghentikan Rhesus sebelum melangkah terlalu jauh. Hercules tidak menyetujui gagasan tersebut karena para petani masih harus dilatih. Tetapi Kotys malah mengabaikan dan meminta Hercules untuk bersiap karena besok mereka akan ke medan pertempuran. Saat petang, setelah membantu Atalanta menyingkirkan si Thales yang bertindak tak senonoh, Hercules melihat Areius menyelinap ke gudang senjata. Alangkah terkejutnya bocah itu ketika melihat Tydeus yang mengamuk bagai monster. Beruntung Hercules segera menghampiri, menjelaskan bahwa Tydeus lahir di tengah-tengah perang dan ketika ditemukan, dia lebih seperti seekor hewan daripada manusia. Namun, Hercules selalu menganggapnya sebagai pejuang berani dan paling setia. Setelah itu, Hercules membawa Areius kembali ke Erginia yang sedang bekerja merawat para pengungsi. Karena mereka telah kehilangan banyak tabib, Erginia belajar seni pengobatan dengan harapan bisa banyak membantu. Hercules cukup kagum dengan ibu dan anak itu, sehingga menghadiahkan taring singa Nemea yang mana dulunya itu hendak diberikan kepada keluarganya. Keesokan harinya, para prajurit terlihat sudah berbaris rapi, dan Hercules menemukan Iolaus bersembunyi di antara mereka berniat ikut bertempur. Hercules mengingatkan bahwa si keponakan bukanlah pejuang, melainkan pendongeng, yang mana tempat terbaik adalah bersama Kotys di belakang pasukan. Tak lama kemudian, semuanya pun melakukan perjalanan menuju Besi. Sangat mengejutkan, ketika tiba di sana, mereka menyadari bahwa semua sudah terlambat, karena Rhesus telah lebih dulu melakukan pembantaian. Dan lagi-lagi, kondisi itu sesuai dengan ramalan Amphiaraus, di mana mereka akan melangkah di antara mayat-mayat. Anehnya, sementara tubuh lain mulai membusuk selama berhari-hari, beberapa di antara mereka menemukan tubuh yang masih segar, tanpa luka, tergeletak di tanah, lalu tiba-tiba Hercules segera memerintahkan prajurit untuk membentuk tembok perisai di sekitar Raja Kotys, sementara timnya bersiap untuk bertempur. Diketahui lawan mereka adalah suku Besi, dan kepala suku menantang Hercules secara langsung untuk bertarung 1 lawan 1. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan Hercules. Dongeng Iolaus dikombinasikan dengan sebuah pukulan serta mata panah Atalanta. Inilah hasilnya.
Momen epik itu membuat para prajurit Thrace menjadi bersemangat karena yakin bahwa dewa berada di pihak mereka. Pertempuran sesungguhnya pun dimulai. Hercules dan para rekan telah menghabisi anggota suku Besi sebanyak mungkin. Namun karena kalah jumlah dan kekuatan, suku Besi akhirnya berhasil menembus dinding perisai. Melihat hal itu, Hercules segera beraksi dengan rencana yang sederhana, yaitu bersama Amphiaraus, dia berputar dengan menggunakan kereta di sekitar perisai sehingga berhasil menghabisi lebih banyak suku Besi, bahkan mendorong mereka untuk mundur. Meski memenangkan pertempuran, tapi Kotys merasa kecewa karena Rhesus tidak menampakkan diri. Selain itu, mereka lagi-lagi telah kehilangan banyak prajurit. Ya, Hercules menegaskan bahwa itu adalah kesalahan Kotys sendiri karena sebelumnya sang raja telah diperingatkan risiko bertempur bersama para petani. Sementara itu, Jenderal Citacles memutuskan untuk mengeksekusi Phineas karena informasi yang diberikan membuat mereka masuk ke dalam perangkap musuh. Namun, Autolycus segera menghentikan dan menyatakan mulai kini dirinya akan bertanggung jawab dalam urusan pengintaian. Beberapa waktu kemudian, Putri Erginia tiba dengan tabib dan segera dia membawa Hercules ke tenda untuk diobati karena luka dan darah Hercules membuatnya tak terlihat seperti setengah dewa dan itu bisa menurunkan semangat prajurit. Segera setelah ditinggalkan, Hercules memimpikan sebuah kenangan lama menunjukkan tubuh istri dan anak-anaknya serta tangan Hercules yang penuh darah. Kemudian dalam mimpi itu ditampilkan juga Raja Eurystheus menghukum Hercules dengan mengusirnya dari Athena karena telah bertindak kejam membantai keluarganya sendiri. Hercules pun terbangun dan mendengar suara dari belakang tenda. Ketika mendatangi asal suara itu, tiba-tiba saja anjing kepala 3, Cerberus, muncul. Hercules pun siap bertarung, namun Tydeus menahannya, sekaligus menyadarkan bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Saat pagi, Amphiaraus mengetahui apa yang terjadi pada Hercules karena itu bukan pertama kalinya. Dia menasihati bahwa Hercules harus menyelesaikan misi terakhirnya untuk menghadapi makhluk buas itu demi menemukan kedamaian. Namun Hercules menganggap itu hanyalah kegilaan. Ditampilkan kelompok tentara bayaran yang berkumpul tanpa Hercules dihampiri oleh Erginia untuk mendapatkan kebenaran di balik rumor insiden yang menimpa keluarga Hercules. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui kebenarannya. Suatu hari, mereka hanya menemukan Hercules yang sedang sendiri dengan mayat keluarga di sekelilingnya, tetapi tidak mengingat apapun. Autolycus juga menceritakan sedikit tentang bagaimana kelompok itu berdiri, di mana kala itu Hercules yang berpetualang sendirian menemukan satu demi satu anggota tim dengan menunjukkan belas kasihan, dan itulah yang menyebabkan seluruh tim setia kepadanya. Hercules adalah pria yang sangat penyayang, sehingga sukar dipercaya bahwa dia hanyalah manusia biasa. Apa yang terjadi pada Hercules kemungkinan adalah akibat dari kemarahan yang mana seringkali mengganggu pikiran prajurit setiap kembali dari medan pertempuran. Pasca pertempuran di Besi, Hercules dan rekan-rekan melatih para prajurit dengan lebih intensif. Mereka juga diberikan armor dan senjata yang mirip dengan Hercules, serta diajarkan berbagai macam seni bertempur. Sampai akhirnya, beberapa minggu kemudian, dinding perisai yang dibangun tidak bisa ditembus oleh Tydeus. Shield wall! Fall! Pada suatu hari, Phineas kembali membawa informasi baru bahwa Rhesus berada di wilayah Gunung Aesticus bersama pasukan Centaur. Hercules mengusulkan untuk bertempur di sana sebelum musuh maju terlalu jauh. Mungkin itu akan menghambat laju kereta kuda, namun Hercules telah memikirkan sebuah rencana. Sangat disayangkan, Amphiaraus tidak bisa meramalkan apakah mereka akan menang atau kalah. Namun dia mendapat penglihatan bahwa kematian akan datang kepadanya dalam waktu 1 minggu. Beberapa hari kemudian, setelah pasukan siap, mereka pun segera melakukan perjalanan. Anehnya, saat tiba di wilayah Gunung Aesticus, mereka sama sekali tidak menemukan kamp musuh. Tak lama berselang, Rhesus dan pasukannya muncul di atas gunung. Ketika mendekat, terungkap bahwa mereka hanyalah prajurit berkuda biasa yang
membelakangi matahari untuk menciptakan ilusi agar terlihat seperti Centaur. Dan semua itu berkat si pengkhianat Phineas yang selama ini memberikan informasi palsu untuk membuat pasukan Kottis masuk ke dalam perangkap. Perundingan menemui jalan buntu dan segera pasukan Kottis membangun perisai. Namun yang memulai serangan adalah Atalanta dengan para pemanah yang secara tiba-tiba muncul dari balik hutan dengan menggunakan kereta kuda. Saat panah api dilepaskan oleh musuh, Amphiaraus telah bersiap menerima nasib, tetapi entah bagaimana tak ada satu anak panah pun yang mengenai. Pertempuran pun berlangsung sengit, kalah jumlah tidak membuat prajurit Kottis gentar karena Hercules berada di pihak mereka. Dan selain itu, formasi yang telah dibentuk benar-benar rapi dan kokoh sehingga mereka berhasil memenangkan pertempuran. Meskipun prajuritnya mundur, tapi Rhesus tetap maju sendiri dan menantang Hercules secara langsung. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke istana bersama Rhesus yang dirantai dan dipermalukan di depan warga. Hercules yang tidak setuju segera menghentikan. Di saat yang sama, Rhesus pun berkata bahwa Kottis sebenarnya adalah pemimpin jahat yang memperbudak rakyatnya dan sekaligus mengungkap bahwa Kottis adalah dalang di balik penghancuran semua desa di Thrace. Rhesus digantung di tengah-tengah ruangan saat semuanya berpesta merayakan kemenangan. Merasa ini adalah waktu yang tepat, Kottis menyatakan bahwa Thrace telah bersatu dan Kottislah yang akan menjadi pemimpinnya. Tidak tahan dengan semua itu, Erginia meninggalkan ruangan. Hercules lalu menyusulnya dan setelah dipaksa, akhirnya wanita itu menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Rhesus adalah benar. Kottis memulai perang setelah meracuni pemimpin terdahulu, yaitu suami Erginia, dan mengancam akan membunuh Arius jika Erginia tidak bergabung dalam rencana tersebut. Selain itu, Erginia juga meyakinkan Hercules bahwa Arius akan menjadi penerus yang baik setelah Kottis wafat. Erginia memohon agar Hercules mau membawanya, namun Hercules menolak dan tiba-tiba saja Citacles datang meminta Hercules menghadap Raja Kottis. Tentu saja Hercules sangat marah karena Kottis telah menipunya. Namun sang raja hanya tertawa karena tentara bayaran yang akan melakukan apa saja demi emas tiba-tiba menjadi memiliki hati nurani. Kemudian Kottis mengatakan bahwa dia ingin membangun kekaisarannya sendiri dan mengangkat Hercules sebagai panglima perang. Namun karena Hercules menolak, Kottis pun membayar sesuai kesepakatan lalu meminta Hercules dan rekan-rekannya pergi dari Thrace. Ketika sedang bersiap, Hercules memberikan bagiannya kepada Autolycus dan memutuskan untuk tetap berada di sana demi menyelamatkan Thrace. Dia tidak meminta para rekan melakukan hal yang sama, justru malah sebaliknya, membebaskan mereka semua serta berharap mereka bisa memulai hidup yang lebih baik. Namun Atalanta menolak karena mereka tidak berhutang apapun pada Hercules. Selama ini, mereka selalu bersama karena kelompok itu adalah keluarga. Akhirnya, seluruh tim pun tetap tinggal, kecuali Autolycus yang menganggap rekan-rekannya gila lalu pergi dengan membawa hadiah emas. Kelompok itu kemudian kembali menyelinap ke dalam istana untuk menghabisi Kottis. Sayangnya, Jenderal Citacles sudah menanti karena telah mengetahui rencana tersebut. Beberapa jam kemudian, Hercules terbangun di penjara dalam kondisi dirantai dan kembali berhalusinasi melihat Cerberus di hadapannya. Saat penglihatan itu mulai memudar, dia menyadari bahwa sebenarnya itu adalah serigala yang terlihat tidak asing. Ternyata hewan itu adalah peliharaan Raja Eurystheus dan ya, selama ini secara diam-diam dia telah bekerja sama dengan Raja Kottis untuk menguasai seluruh daratan Yunani. Setelah melihat semua rekan-rekan yang dipenjara, ingatan Hercules akan tragedi 3 tahun yang lalu pun kembali. Cerberus yang menghantui selama ini sebenarnya adalah serigala, dan serigala itulah yang telah menyerang keluarganya setelah Hercules dibuat tertidur dengan obat penenang sehingga tidak mengingat apapun. Hal itu diakui oleh Eurystheus. Dia tidak senang dengan kejayaan Hercules yang bahkan melampaui raja. Seseorang dengan ambisi bisa dengan mudah ditaklukkan, tapi seseorang seperti Hercules yang tidak menginginkan apapun itu terlalu berbahaya.
Segera Kotis memerintahkan anak buahnya untuk melakukan eksekusi dimulai dari Erginia karena wanita itu sudah tidak dibutuhkan lagi dan juga telah berkhianat. Hercules merasa sangat menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Amphiaraus meminta Hercules untuk mengingat siapa dirinya, legenda ataukah kebenaran di balik legenda, karena Amphiaraus dan rekan-rekan yang lain selalu percaya dan yakin kepada Hercules. Melihat amukan itu, Kotis segera memerintahkan untuk melepaskan serigala agar menyerang Hercules. Gigitan hewan itu memang membuat Hercules terluka parah, tapi untungnya tokoh utama kita berhasil menyingkirkan serigala-serigala itu satu persatu dan menusuknya dengan taring singa Nemea. Itu sekaligus menyelesaikan misi yang dikatakan Amphiaraus, yaitu menyingkirkan ketakutan yang selalu menghantui pikiran Hercules belakangan ini. Sementara itu, Erginia membebaskan seluruh rekan-rekan dan segera setelah itu, mereka mengambil beberapa senjata yang ditinggalkan oleh prajurit Kotis. Dengan kekuatannya, Hercules mengangkat gerbang besi yang mana membuat kelompoknya bisa melarikan diri dari penjara bawah tanah dan segera memulai pertempuran dengan para prajurit yang telah mereka latih. Pada momen ini, sekali lagi Amphiaraus menerima nasibnya setelah melihat tombak yang terbakar mengarah ke dirinya. Namun, sementara para rekan menghadapi prajurit, Hercules mengejar Eurystheus untuk membalas dendam. Segala cara dilakukan raja itu untuk menyelamatkan diri, mulai dari mengatakan bahwa semua ini adalah ide Kotis, bahkan meminta maaf. Namun Hercules tidak peduli dengan semua itu. Eurystheus dipersilakan untuk meminta maaf sendiri kepada istri dan anak-anak Hercules. Tiba-tiba saja cambuk melilit Hercules dan membantingnya. Ternyata itu adalah ulah Sitacles yang telah siap menghabisi putra sang dewa. Namun siapa sangka, jenderal itu malah tewas seketika setelah Iolaus menikamnya dari belakang. Ya, pemuda itu mengaku bahwa dia telah cukup berdongeng dan mulai kini akan bertempur bersama Hercules. Keduanya pun bergabung kembali dengan kelompok yang telah berhasil membebaskan Chryses dan segera mereka pun meninggalkan istana. Sayangnya, Raja Kotis telah menanti dengan seluruh pasukan sembari mengancam akan membunuh Arius jika Hercules tidak menyerah. Sekali lagi, bantuan tak terduga datang, yang mana kali ini dari Autolycus. Pria itu berhasil membuat Arius terbebas dan di saat yang sama pertempuran kembali dimulai, sehingga Tydeus mengorbankan diri untuk melindungi Arius. Sementara yang lain menjatuhkan obor untuk membuat dinding api, Hercules segera mengambil Tydeus yang sekarat. Sebelum kematian, prajurit pemberani itu mengucapkan satu-satunya kata dalam hidupnya, yaitu menyebut nama Hercules. Kotis semakin menggila, bahkan memaksa pasukan untuk melewati api demi menghabisi kelompok Hercules. Kini hanya ada satu cara yang tersisa bagi Hercules, yaitu menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan patung Hera, dewi yang disembah oleh Kotis dan rakyatnya. Sebagian tewas, termasuk Kotis yang terkena pecahan patung. Dengan kematian sang raja, satu persatu prajurit yang tersisa berlutut di hadapan Hercules, meneriakkan namanya seolah-olah menerima Hercules sebagai pemimpin mereka. Apakah Hercules akan memulai kehidupan baru sebagai raja, ataukah melanjutkan petualangan mencari negeri barbarian sesuai impiannya? Dan tamat. Dalam mitologi Yunani, Herakles adalah seorang anak hasil hubungan Dewa Zeus dengan seorang manusia. Ya, kurang lebih mirip-mirip sama jagoan kita di video alur cerita seminggu yang lalu. Diberi nama Herakles dengan tujuan untuk menghormati istri Zeus, Hera, yang marah karena sang suami senang berkelana di antara para wanita fana. Namun meskipun demikian, Hera tetap melancarkan balas dendam, yang mana memiliki konsekuensi mengerikan terhadap sang pahlawan. Hera membuat Herakles gila sehingga menghabiskan
menghabisi istri dan anak-anaknya. Lalu ketika akal sehatnya kembali, sebagai penebusan, Herakles menerima tugas atau misi dari para dewa yang mana tentunya sering kita dengar, termasuk mengalahkan singa Nemea, Hydra, dan babi hutan Erymantian. Lah kok Herakles, Bang? Kamu diam dulu! Sama aja, wahai anak muda. Hercules itu lebih dikenal dalam mitologi Romawi, sedangkan dalam mitologi Yunani lebih dikenal sebagai Herakles, yang artinya kejayaan Hera. Goblok! Lalu bagaimana dengan film ini? Ya, semua itu tidak ada. Di awalnya saja, jika sudah menonton filmnya secara utuh, teman-teman akan ditantang seberapa besar pengetahuan Anda tentang legenda Hercules. Film ini berdasarkan komik Radical Studio dan pastinya bukan cerita yang sama seperti Herculesnya Kevin Sorbo yang kita saksikan di layar kaca di era 90-an. Apakah ini kelebihan atau kekurangan? Semuanya tergantung kepada pendapat masing-masing. Tapi menurut saya, pengenalan terhadap karakter yang sama sekali bukan demigod dengan sedikit memburamkan aura-aura fantasi membuat film ini menjadi sesuatu yang baru dan pastinya menarik. Tapi meskipun demikian, alurnya masih sama seperti film-film pahlawan pada umumnya, yang menjelang akhir menyadari bahwa selama ini telah tertipu. Selain itu, para karakter jagoan juga memiliki satu keahlian khusus dalam pertempuran yang cocok dengan kepribadian, seperti Hercules dengan otot-ototnya yang kuat, Tydeus, prajurit gila yang nekat dan diam tanpa kata, Atalanta, pemanah Amazon yang cantik, Amphiarus, peramal yang penuh dengan sindiran, Autolycus, pencuri dengan kemampuan melempar pisau, dan yang terakhir tentu saja si keponakan, yaitu Iolaus, yang menurut saya memegang peranan penting untuk menjadikan Hercules sebagai legenda. Jadi ini Hercules asli atau palsu? Tentu pertanyaan ini sering terlintas di benak kalian ketika menonton, apalagi saat Iolaus menceritakan legendanya dan beberapa adegan berlatar petir yang epik. Menurut saya, tentu saja ini Hercules asli, tapi bukanlah anak dewa. Oke, dia memang kuat, tapi dalam kehidupan nyata juga tak jarang kita menemukan orang-orang kuat meski tidak sekuat Hercules. Dan tentu saja, misi dari para dewa juga merupakan dongeng Iolaus. Singa Nemea hanyalah singa biasa, babi Erymantian hanyalah babi hutan biasa. Dan tentu saja, seperti yang kita tahu, Hydra hanyalah sekelompok penjahat dungu yang sedang bercosplay ria. Miguel. Terlalu banyak tipu muslihat atas nama legenda dan mitos di film ini yang bertujuan untuk menyebarkan teror dan ketakutan. Bahkan ini juga dilakukan oleh para musuh sekalipun, yang mana mengajarkan kepada kita untuk jangan mudah percaya begitu saja, apalagi takut akan sesuatu yang tidak nyata, karena segala sesuatu harus ada pembuktiannya. Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan, dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!